Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmadini dari 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik bolak-balik AC dan rangkaian RLC. Arus bolak-balik AC. Arus itu dibagi menjadi dua. Ada DC searah dan AC itu bolak-balik. Contoh sumber arus dari DC itu ada baterai, aki, dan elemen volta. Sedangkan contoh dari sumber arus AC itu ada generator dan arus listrik PLN. Ciri yang terdapat dalam sumber arus DC itu kita bisa melihat dari kutub positif dan kutub negatif. Yang namanya listrik pasti ada arusnya. Alat untuk mengukur kan ada banyak. Nah, ada ampermeter dan voltmeter. Ampermeter itu tugasnya untuk mengukur arus listrik, sedangkan voltmeter mengukur tegangan listrik. Nah, nilai yang terkait antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik itu disebut dengan nilai efektif. Rumus dari kuat arus efektif itu ada sama dengan Imax per akar 2. Sedangkan rumus tegangan efektif itu ada Vmax per akar 2. Arus dan tegangan AC. Nilainya selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Contoh grafiknya itu kayak gini. Nah, arus dan tegangan AC itu nilainya selalu berubah-ubah dan nilai maksimumnya itu dapat diukur dengan menggunakan alat yang namanya osiloskop. Contoh gambar osiloskop itu kayak gini. Lalu ada rangkaian RLC. Ada resistor resistif, induktor induktif, kapasitor kapasitif. Nah, resistor resistif itu rangkaiannya seperti gambar di samping. Nah, itu dia bentuknya yang begini-gini. Kita hubungkan ke sumber tegangan AC. Berlaku juga hukum ohmnya itu V sama dengan I dikali R. Terus ada induktor induktif, rangkaiannya seperti gambar di samping. Dia itu yang bentuknya begini. Kita gabungkan ke sumber tegangan AC yang S ini. Kemudian hambatan itu disebut reaktansi induktor atau dinotasikan dengan XL. XL sama dengan omega dikali L. Nah, hukum ohmnya itu V sama dengan 1 dikali XL. Terus ada rangkaian kapasitor kapasitif. Bentuk rangkaiannya seperti gambar di samping. Dia itu yang kayak gini tapi nggak nyatu. Kita gabungkan ke sumber tegangan AC, S. Hambatannya itu disebut reaktansi kapasitor. Dinotasikan jadi XC. XC sama dengan 1 per omega dikali C. Terus hukum ohmnya itu V sama dengan 1 dikali XC. Keterangannya di gambar ini. Ini rangkaian resistor atau resistif. Dia itu grafiknya V dan I. V-nya itu di bawah. V dan I itu sama-sama ada di ujung sini. Mereka itu satu. V dan I berarti itu sefase. Nah, diagram fasornya itu resistor itu ke kanan. Kalau induktor induktif, dia itu V-nya di bawah, V-nya di atas I-nya di bawah tuh, begini gelombangnya. Jadi I-nya itu di bawah, berarti V mendahului I. Diagram fasornya itu dia ke atas dari induktor induktif ini. Kemudian ada kapasitor kapasitif, I-nya ada di atas, V-nya ada di bawah. Jadi I mendahului V. Jadi tuh yang awalan itu yang dari 0 itu. Nah, gelombangnya seperti ini. Diagram fasornya itu dari kapasitor itu ke bawah dia. Kemudian ada rangkaian RLC murni. Itu rangkaiannya seperti gambar samping. Jadi rangkaian ini tuh digabung dari rangkaian resistor, induktor, sama kapasitor. Nah, ini sumber tegangannya. Nah, hambatan totalnya itu disebut dengan impedensi. Bisa dinotasikan dengan huruf Z. Rumusnya adalah akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung pangkat 2. Untuk hukum ohmnya itu kan kita ganti jadi Vmax sama dengan
I dikali Z. Kemudian ada diagram fasornya. Nah, ini yang rangkaian RLC yang tadi digabung menjadi rangkaian seri. Ini sumber tegangan nih, yang bentuknya S ini. Nah, ini ada diagram fasornya. Kalau ini diagram fasor hambatan. Ini ke atas itu induktor, XC itu kapasitor. Nah, terus Z ini adalah impedensi yang tadi dari sini, hambatan totalnya. Z ini merupakan resultan dari XL min XC. Kemudian ada diagram fasor tegangan. Ini VL, VC ke atas induktor, terus kapasitor itu ke bawah, dan resistor itu ke kanan, dan Vmax itu ke atas ke kanan samping. Nah, Vmax adalah resultan dari VR, VL min VC. Kemudian ada istilah daya disipasi. Daya disipasi itu adalah daya yang diserap oleh rangkaian. Jadi, ketika 3 rangkaian ini digabungkan menjadi satu dan dihubungkan ke sumber tegangan, itu akan menghasilkan daya. Nah, daya itulah yang disebut dengan daya disipasi. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai rangkaian arus bolak-balik AC dan rangkaian RLC. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.